Pemirsa masih di IDX Session Closing dan kami juga masih menggunakan Anda untuk bisa bergabung bersama kami di WhatsApp interaktif di 0812 di 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan sebelum kita lanjutkan perbincangan pemirsa, kita akan coba lihat terlebih dahulu saham-saham pilihan apa saja yang direkomendasikan dan mungkin saja bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Dapat Anda saksikan di layar televisi Anda pemirsa, 4 saham pilihan yang direkomendasikan tampaknya berasal dari beberapa sektor yang berbeda. Yang pertama ada WIM, direkomendasikan buy dengan target price di 13.40, support yang bisa diperhatikan di 1140. Dari perbankan big cap, tampaknya pilihan jatuh kepada BBCA, juga direkomendasikan buy dengan support yang bisa diperhatikan di 8.850, sementara target price-nya ada di 9.400. Hari ini BBCA ditutup di level 9.000. Kemudian INKP juga direkomendasikan buy, support yang bisa diperhatikan di 7.100, target price-nya di 7.950. Kemudian ada Telkom juga direkomendasikan buy dengan support yang bisa diperhatikan 4.080, target price-nya hingga 4.500. Telkom sudah mengalami koreksi yang cukup dalam dari 4.400-an dan perdagangan kemarin masih di 4.100 pemirsa untuk posisi dari Telkom. Saham pilihan yang direkomendasikan dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Pak Dimas, 4 saham pilihan yang direkomendasikan, langsung saja kita ke WIM. Rekomendasinya adalah buy. Nah, dari chart yang saya pegang ini WIM hari ini naiknya juga cukup signifikan, Pak, di 9,30% di 1175. Dalam sepekan dan sebulan terakhir, WIM lebih cenderung mengalami penguatan. Analisis Anda untuk WIM? Ya, WIM saat ini dalam fase riding ya, pasca dia break dari level 930. Kemarin sempat terjadi profit taking dulu di sekitar 1140-an dan hari ini berhasil nge-break lagi di atas 1140 dan masih ada potensial upside kenaikan sampai dengan 1340. Perhatikan level stop loss di under 1140 yang merupakan level yang di break WIM sendiri. Baik, dan posisi WIM dengan target price-nya ada di 13.40, ini sampai kapan Pak Dimas? Kalau kita lihat mungkin masih ada potensi penguatan paling tidak semingguan lah Mas, kita lihat karena ini karakternya WIM sendiri kalau dia berhasil break biasanya dia akan rally 1 minggu dan setelah kena TP mungkin akan terjadi koreksi dulu untuk Indonesia sendiri. Penguatan WIM murni dari sisi teknikal atau dari sisi fundamental, ada berita bagus tidak Pak untuk WIM? Oke, kalau kita lihat dari fundamental saya nggak update ya Mas, tapi kalau teknikalnya dia memang dalam posisi riding untuk saat ini, Ya. dan target terdekat di 1340 dulu untuk WIM. Baik, dari WIM kita beralih ke saham pilihan kedua dari perbankan big cap, ada BBCA. Hari ini juga menguat dan ditutup di level 9.000, 0,84% penguatan. Analisis dan pertimbangan merekomendasikan untuk BBCA. Ya, BBCA saat ini berada di bottom area ya. Tadi berhasil mantul dari level 8850, itu yang merupakan level tahanan dan dia berada di parallel channel dia dan ke depan ada potensi upside paling nggak ke 9.400. Perhatikan stop loss di under 8850. Target price di 9.400, penutupan hari ini di 9.000. Peluang untuk BBCA mengalami penguatan lebih lanjut Pak untuk perdagangan esok jelang libur akhir pekan. Kalau kita lihat memang saat ini ada potensi penguatan yang mungkin karena biasanya harus cepat mungkin agak ada profit taking segala macam, mungkin ya kita lihat perhatikan mungkin hari Senin ya, karena biasanya saat ini biasanya berhasil mantul kembali dari level bottomnya di 8850 dan posisinya terbuka peluang untuk penguatan lebih lanjut ke 9.400 mungkin minggu depan ya untuk penguatannya. Baik, dari BBCA kita bergeser ke saham pilihan yang ketiga, INKP. Dan kebetulan untuk INKP juga sudah ada pertanyaan masuk di WhatsApp interaktif kami, Pak Dimas. Saya akan coba cek terlebih dahulu. Ini tampaknya tidak menyebutkan nama dan lokasi, tapi terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami. Boleh bertanya, ada apa dengan saham INKP yang hari ini turun tajam? Ini tampaknya di pembukaan sesi pertama pada pagi tadi, Pak Dimas, kemudian kembali berbalik arah ke zona hijau. Ya, INKP saat ini berhasil rebound ya, dia mantul dari level 7.100. Apakah level 7.100 itu harusnya dijaga sama market dan kalau itu terjaga ada potensial rebound ke 7.950 untuk INKP.
Dari chart yang saya pegang Pak Dimas, mulai dari perdagangan 17 April ini INKP sempat naik ke 7925, namun dalam beberapa hari terakhir cenderung mengalami tekanan yang cukup dalam. Bagaimana Anda melihat dari posisi trennya dengan pembalikan arah yang terjadi hari ini? Iya, kalau kita lihat memang INKP itu dari tanggal 12 April itu kan sebenarnya dia breakout mematahkan downtrend channel dia ya, dan sempat tertingginya dia itu kena di 28 April, akhirnya terjadi throwback dan saat ini ada potensi untuk pantulan dan level 71 ini semoga kuat, semoga dijaga. Kalau itu terjadi ada potensi rebound dulu, testing dulu di level 7950-an. Kalau berhasil break di level tersebut ada potensi ke 8.700 itu INKP. Step by step ya Mas. Oke, kita beralih ke sampilan terakhir dari infrastruktur telekomunikasi. Tampaknya Telkom lebih direkomendasikan penutupan sesi kedua flat di 4.150. Sebelumnya sempat menyentuh ke level tertingginya di sepanjang perdagangan hari ini di 4.190. Pak Dimas, kalau kita perhatikan perjalanan dari Telkom juga cukup menarik karena Telkom sebelumnya sempat menembus di atas level 4.400-an. Namun kondisi ini tidak berlangsung lama Pak Dimas. Dalam sepekan terakhir Telkom lebih cenderung tertekan. Dari sisi teknikal, bagaimana Anda melihat tekanan yang terjadi untuk saham Telkom setelah menembus di atas level 4.400-an beberapa waktu lalu? Ya, justru harga saat ini kesempatan kita dapat di harga bawah lagi ya Mas. Karena kita tahu pada saat terjadi di tanggal 14 April itu kan kena di sekitar 4350 ya. Dan itu merupakan tahanan untuk dari upper channel dia, dan di tanggal tersebut memang terjadi profit taking dan akhirnya terjadi paksaan kenaikan itu di tanggal 26 April dan akhirnya setelah itu dia kan nggak kuat sampai sekarang kan turun dan hari ini terbukti di sidebar ada potensi tahanan ya. Jadi memang saat ini di level sekitar 4150-an ini merupakan level bottoming dari lower channel dia dan ada potensi untuk pantulan. Jadi saat ini memang dia ada potensi rebound. Paling nggak testing dulu di level 4.500 itu yang merupakan high tanggal 26 April. Oke. Tapi kalau secara valuasi Telkom ada sekitar 5.100, jadi price sebenarnya cukup murah, kesempatan kita akumulasi di harga bawah untuk saat ini. Baik, momentum untuk masuk kepada Telkom dengan penutupan hari ini 4150 sudah terkoreksi cukup dalam, didukung dari sisi valuasi dan Telkom masih berpotensi menguat bahkan ke level 4.500-an. 4 saham pilihan yang direkomendasikan ada WIM, BBCA, INKP dan juga ada Telkom, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Dimas, kita akan jeda kembali. Cukup banyak pertanyaan di WhatsApp interaktif, nanti kita akan coba ulas satu persatu dan pemirsa tetaplah bersama kami. Kita sudah sampai di segmen terakhir dan terima kasih juga untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami. Pak Dimas, waktu kita cukup terbatas, beberapa pertanyaan masuk. Cukup banyak, kita ke Medan terlebih dahulu. Ada Bapak Sihotang menanyakan saham HIL Pak, HILL atau Hilken TBK. Hari ini menguat di 8,54% di 3430. Dari sisi perjalanannya, HIL tampaknya sudah mengalami penguatan yang cukup signifikan terutama dalam sebulan terakhir ini. Di 17 April masih bergerak di 1.500-an, hari ini sudah di 3.160. 100% tampaknya dari sisi penguatan sampai sejauh ini. Bagaimana prospeknya? Direkomendasikan masuk tidak Pak Dimas? Oke, HIL hari ini berhasil break di atas level 3.300 ya, saat ini dalam fase riding. Yang sudah punya boleh hold, yang belum punya boleh ikutan selama di atas 3.300 dengan potensi upside kenaikan 3670 untuk beliau. Baik. Pertanyaan selanjutnya tidak menyebutkan nama dan lokasi, kita bergeser ke konstruksi ini. Ada yang menanyakan PTPP. Pak Dimas, bagaimana analisis view-nya, direkomendasikan untuk ambil posisi atau tidak? Penutupan hari ini ada di 600, menguat di 1,69%. Ya, PTPP saat ini kalau kita lihat selama dia terjaga di atas 580, hari ini kan closing di 600 ya, harusnya ada potensi penguatan lebih lanjut. Karena dia untuk double bottom dengan potensi kenaikan di 745. Jadi selama level 580 terjaga ada potensi ke 700 kembali. Baik, selanjutnya kita bergeser ke konsumer, menanyakan ICBP. Saya akan coba cek, ini Bapak Anggiat dari Bekasi ternyata. Terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami. Beli di 10.000, resistennya berapa untuk ICBP? Di penutupan hari ini, ICBP ditutup di 10.800. Sudah profit sebenarnya Pak Dimas? Oke, level 10.850 sebenarnya ini area distribusi ya Pak. Jadi Bapak yang sudah untung dan 10.000 sebaiknya TP dulu Pak, karena kalaupun dia membuat lanjutan dia paling nggak ke 10.975. Namun kalau kita lihat ini justru untuk peluang distribusinya, takutnya dia ada potensi turun kembali ke level 10.000, jadi amankan profit dulu untuk KSB. Baik, hari ini
ICBP cukup bergerak liar, Pak, dari sisi pergerakan sahamnya. Apa yang bisa diantisipasi dengan pola pergerakan ini? Ya, kemarin kan kalau kita lihat hari ini dia kembali tertahan ya tidak berhasil closing di atas 10.850 dan memang kalau secara intraday dia jebol pattern-nya. Jadi memang ada peluang besar untuk koreksi depannya. Jadi yang sudah untuk sebagai profit taking dulu untuk ICBP. Selanjutnya ada Eka dari Bangka. Pak Dimas menanyakan saham SCMA sudah ambil posisi di 157 dan kebetulan level penutupan di sesi kedua hari ini melemah di 1,88%. Ya, SMA beritanya labanya kembali tergerus ya. Kalau terlihat secara pattern dia terjebol. Jadi memang untuk saat ini sebaiknya Bu kalau masih di sekitar 100 nggak jauh dari level penutupan sekarang sebaiknya keluar dulu karena takutnya dia ada potensi penurunan yang di dalam ya. Kalau itu terjadi potensi penurunannya bisa ke level sekitar 135. Jadi sebaiknya keluar dulu ya. Baik, selanjutnya ada Devrian dari Makassar. Pak Dimas, terima kasih juga sudah bergabung bersama dengan kami menanyakan saham Bumi penutupan hari ini di 114 nyangkut di level 121. Strategi paling tidak meminimalkan kerugian yang terjadi. Ya, Bumi ini sebenarnya nyari bottoming ya, Mas. Semoga level di 110 terjaga. Kalau itu terjadi, dia ada potensi rebound paling nggak 125. Jadi saat ini semoga level 110-an terjaga. Kalau begitu jebol di bawah 110, sebaiknya keluar dulu. Mau nggak mau harus pegang kalau sekarang bisa di bawah level 100 nantinya kalau jebol di bawah 110. Baik, Devrian dari Makassar, Bumi nyangkut di 121, penutupan hari ini di 114. Level support yang bisa diperhatikan di level 110. Jika level ini jebol, direkomendasikan untuk keluar terlebih dahulu untuk Bumi. Tapi ketika skenario ini berlanjut, Pak Dimas, kalau keluar di bawah level 110 jebol, ingin buyback kembali di level berapa direkomendasikan? Bumi agak dalam ya Mas, karena kalau begitu jebol di level 110 dia pattern data show terus jebol, jadi memang agak dalam lagi ya penurunan. Jadi memang saat ini semoga level sekitar 110 terjaga, jadi dia ada potensi untuk rebound 110 sampai dengan 118. Kalau 118 berhasil rebound, berhasil di-break lagi di parallel channel minornya dia ada potensi ke 125 step by step. Jadi kita lihat dulu. Kalau dia berhasil closing di atas 115 mungkin bisa pertimbangkan average during down dia. Targetnya 118 dulu, break 118, mungkin 125 untuk exitnya. Oke, Devrian dari Makassar untuk Bumi dan tampaknya sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di IDX Session Closing untuk kali ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami dan terima kasih juga untuk Bapak Dimas yang sudah memberikan rekomendasi dan lagi-lagi keputusan investasi tetap pada tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Terima kasih Pak Dimas, sehat selalu Pak. Baik, ada Bapak Dimas Pratama, analis teknikal Bahana Sekuritas. Akhirnya, saya Devisan, Oval, dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai berjumpa kembali.